Ya, lanjut. Menurut Thomas Jefferson mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Gitu. Jadi kalau ada seorang pemerintah mengatakan bahwa kami berikan hak kepada masyarakat, gitu ya, maka harus kita bedakan mana itu adalah hak asasi manusia, mana sebagai hak warga negara. Jadi beda. Ya, kalau hak warga negara itu banyak, ya bisa itu hak mendapatkan pendidikan yang layak, bisa mendapatkan air, bisa mendapatkan haknya adalah pembangunan infrastruktur, ya, atau bisa mendapatkan pelayanan KTP, hak sebagai warga negara. Tetapi kalau hak asasi manusia beda. Hak dasar, ya. Jadi bedakan antara hak warga negara dan hak asasi manusia, itu beda. Kalau hak warga negara, hak yang diberikan oleh negara, hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi, gitu, ya. Sedangkan hak asasi manusia, hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Posisi negara di situ adalah melindungi, bukan memberikan, tapi melindungi. Karena yang memberikan hak asasi manusia itu adalah Tuhan. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada setiap eksistensi manusia individu sendiri. Jadi melekat pada manusianya. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan dari hak asasi manusia itu. Jadi bukan memberikan. Kecuali itu bersifat hak warga negara. Hak warga negara bisa KTP, bisa pelayanan kartu keluarga, bisa pelayanan IMB, itu adalah bagian dari hak mereka untuk dilayani. Tetapi bukan hak asasi manusia. Ya, jadi bedakan. Kemudian selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Nah, dia melekat, ya. Kalau bicara seperangkat itu berarti dia apa ya? Tidak satu kan? Seperangkat alat sholat itu. Apa itu? Bukan pernikahan. Kalau seperangkat alat sholat apa? Nah, seperangkat alat sholat itu adalah kelengkapan dari sholat itu sendiri. Bisa mukena, bisa sajadah, bisa Al-Quran, ya. Apalah tasbih atau apalah, ya. Jadi kalau seperangkat itu berarti bukan hanya satu, tapi banyak, ya. Seperangkat hak atau sekumpulan hak gitu, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jadi kalau sudah sekumpulan atau seperangkat, itu berarti ada hak untuk hidup, ada hak untuk minum, ada hak untuk kenyamanan dan sebagainya, ya. Nah, gitu. Sebagai makhluk Tuhan itu bukan, ya. Tuhan yang Maha Esa yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Nah, ini jelas sekali bunyi pasal ini. Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, makanya kasus-kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga itu sebenarnya itu sudah melanggar hak asasi manusia. Negara wajib ikut campur dalam upaya melindungi harkat dan martabat seseorang. Meskipun itu adalah wilayah privat rumah tangga. Dulu sejarahnya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah ranah privat itu. Biar tetangga tidak bisa. Orang tua perempuan itu pun tidak bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Karena mereka sudah mempunyai hak dan kewajiban yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, baik itu negara maupun tetangga yang mereka sendiri, ataupun keluarga yang lain. Maka
sebelum terjadinya atau sebelum keluarnya aturan tentang perlindungan hak asasi manusia ini, kebanyakan perempuan menjadi korban dari penganiayaan dari suaminya itu sendiri. Disiksa gitu. Anaknya juga seperti itu. Kalau ada tetangga atau orang lain mengatakan, itu tidak boleh Pak. Dalilnya seorang suami mengatakan bahwa ini istri saya, ini anak saya. Kalian tidak boleh intervensi apa yang menjadi kondisi dalam rumah tangga kami. Maka tetangga pada diam, betul tidak? Nah, kalau sudah dalilnya seperti itu, maka kita tidak punya kewenangan untuk mengatur mereka. Oleh karena itu adalah masuk dalam wilayah privat. Tetapi karena itu sudah mengglobal, sudah banyak yang menjadi korban, maka dikeluarkanlah aturan untuk melindungi harkat dan martabat manusia itu. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada juga KDRT, Undang-Undang KDRT, ya sekarang gitu. Jadi sekarang sudah dilindungi. Dan tetangga mempunyai hak untuk mengintervensi kalau terjadi KDRT. Tetapi kalau main aman-aman saja, ya saya kira nggak perlu kita gosip-gosipin juga sih, ya. Tidak perlu kita panas-panasin rumah tangganya orang juga sih, gitu ya. Karena itu Anda sudah melanggar juga, melanggar hak orang lain, hak untuk nyaman, aman dari gosipan gitu. Kan begitu. Kemudian menurut TAP MPR RI nomor 17/MPR/1998 menyatakan hak asasi manusia atau hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati. Tahu kodrati? Jenis kelamin itu kodrati. Jadi tidak boleh diubah-ubah gitu. Dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, ya. Itu sudah melanggar hak asasi manusia sebenarnya. Jadi orang-orang yang transgender yang mengubah kelaminnya itu sebenarnya harus dihukum itu. Kalau kita mau melihat dari aturan yang ada, karena dia sudah melanggar hak asasi manusia itu sendiri, ya, harusnya dihukum. Ya. Karena dia sudah merusak apa yang menjadi ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan dia sudah ciptakan menjadi dia laki-laki, gitu. Tapi dia ubah gitu. Nah, itu namanya tidak syukur nikmat, ya. Seharusnya itu sudah kodratnya, Anda itu sifat sudah kodratnya menjadi seorang laki-laki. Kenapa mau jadi perempuan lagi gitu? Tuhan sudah ciptakan ya. Makanya pada saat dilahirkan itu ya jenis kelamin itulah yang menentukan sifatnya dia, menentukan kodratnya dia sebagai laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang setengah manusia, setengah perempuan, setengah laki-laki. Yang sifatnya universal, abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang berfungsi menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun. Tidak boleh diganggu gugat, ya, tidak boleh diabaikan. Kalau tidak boleh diganggu gugat berarti tidak boleh diubah kan? Oleh siapapun. Kalau misalnya dia laki-laki, harusnya tidak boleh diubah. Kalau kita berbicara tentang konsep dari hak asasi itu sendiri, masa mau diubah gitu? Tuhan sudah berikan. Kecuali kalau dia berpenyakit. Nah, ini menjadi perdebatan dalam forum-forum LGBT. Ya. Mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adalah penyakit sehingga harus diobati. Gitu. Nah, tinggal teknik pengobatannya seperti apa. Gitu. Kalau pengobatannya dia kembalikan lagi ke kodratnya dia, seperti jenis kelaminnya pada waktu dia bayi, maka kembalikan dia sebagai sejatinya manusia itu sendiri pada waktu dia dilahirkan. Ya. Tetapi kalau misalnya dioperasi itu jadi masalah. Operasi itu kecuali bibir sumbing, kecuali ada penyakit kista, ada penyakit gula, ada penyakit cancer,
ya. Ada